Balik lagi di channel aku. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan menuju Kawah Ratu melalui jalur pasir rengit. Perjalanan yang bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga menikmati setiap langkah, suasana hutan, dinginnya udara pegunungan, dan pengalaman di sepanjang jalur. Penasaran seperti apa perjalanan menuju Kawah Ratu? Stay tune dan mari kita mulai perjalanannya. Nah, ini jalan halusnya cuma sampai sini, guys. Tuh. Rusak udah. Ini belum dicor nih, tuh. Rusak tuh. Batuan. Nah, ini hanya seperempat jalan yang dicor ya. Nah, ini udah temu jalan rusak nih, tuh. Jadi belum merata nih jalan cornya. PR buat pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tolong diratain lah cornya gitu biar enak gitu. Tiket lumayan mahal kalau nggak dicor. Waduh, kemana ini duitnya ya kan? Alhamdulillah sudah sampai di parkiran Kawah Ratu nih guys. Tuh, parkirannya luas, ada parkir mobil juga di dalam kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk karcis awal tadi di gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak gitu 25.000 per orang ya. Ini 25.000. Terus ini 5.000 ini parkir kendaraan roda 2 ya. Mungkin kalau mobil 10.000. Ya, jadi totalnya ini 30.000 nih untuk masuk gerbangnya aja ya. Untuk kalau biaya parkir nggak tahu deh, mungkin 10.000 kali ya. Sama nanti biaya trekkingnya ya. Nanti kita lihat aja ya. Oke, ini prepare dulu buat nanjak ya. Nih mau pakai sepatu dulu. Basah nih kena air minum tadi. Oke, let's go. Ya, halo guys. Jadi aku udah siap nih buat trekking Kawah Ratu. Ini first time ya, pertama kali aku mau ke Kawah Ratu. Jadi ini sekarang udah jam 8.27. Aku nggak tahu nih untuk pos regisnya di mana, karena dari parkiran di bawah sana tuh. Ini kita naik ke sana ya tuh. Dan kondisi jalannya bebatuan kayak gini. Kayaknya sih di sebelah sana untuk pos regisnya ya. Jadi kita jalan dulu. Oke, yuk. Let's go. Buat kalian yang mager bawa logistik dari rumah nih. Ini ada persediaan logistik. Ada air, gorengan tuh juga ada. Ya, di sebelah sana juga ada. Nah, di sini juga ada sewa alat outdoornya ya. Kalau kalian yang belum punya alat outdoor, bisa nih sewa di sini. Tuh. Aman banget sih. Oh, ternyata parkir mobilnya di sini ya. Agak nanjak dia. Banyak nih. Tadi jalannya batuan kayak gini. Ini kalau bisa naik mobilnya yang AWD nih. Tapi ada Sigra juga itu kali ya. Bisa ke sini. Nah, tuh ada sewa trekking pole juga ada ya. Terus sama hydropack juga ada tuh. Di sini sewanya. Aman lah pokoknya. Kalian nggak usah bawa alat juga bisa nyewa nih harganya. Tuh. Sepatu 30 sampai 40 tergantung merek mungkin. Paling mahal 40. Hydropack 25 sampai 30, trekking pole ceban. Kacamata 5.000. Oke, jadi untuk simaksi itu bayar 20.000 per orang. Jadi kalau kalian mau kesini itu harus join sama orang lain, karena minimal 3 orang buat naik ke Kawah Ratu ya. Ya, oke. Jadi aku join sama mereka tuh. Mereka duluan, nggak apa-apa. Jadi harus menitipkan KTP juga ya. Tuh. Oke, yuk. Let's go, lanjut. Untuk estimasi waktu kata akangnya kalau cepet ya, no istirahat itu 1 jam. Aduh. Tapi kalau misalnya santai mungkin sekitar 2 jam gitu. Oke. Nah, infonya katanya udah nggak bisa ke bawah ke dekat belerangnya gitu yang ada aliran sungai birunya. Itu udah nggak bisa. Karena bahaya gitu kan, karena gas itu kan ya. Belerang gitu, gas beracun. Jadi pernah ada kejadian juga di tahun 2007 kalau nggak salah.
Jadi 6 orang itu meninggal karena ada gas beracun gitu, kehirup gas beracunnya. Jadi untuk meminimalisir kejadian, maka udah dilarang untuk ke dekat belerangnya gitu gasnya. Oke, yuk kita lanjut lagi, let's go. Nanti aku bakal hitung estimasi waktu posnya ya, sampai pos berapa, itu jam berapa gitu ya. Oke, let's go. Nih sekarang jam 8.43, jalan dari pos Simaksi ya. Nanti menuju pos 1 jam berapanya ntar aku tunjukin lagi ya. Let's go. Jalurnya nggak begitu parah sih, masih mending lah, belum ada tanjakan ekstrim. Sekarang udah jam 9, sekitar 15 menit jalan. Oh jauh. Jauh. Belum pernah sini belum tahu ya. Ya. Tapi posnya tuh bukan ini. Oke, masih aman. Kita lanjut lagi, bentar lagi. Ya, ini lumayan sih, masih lumayan treknya. Belum menemukan trek yang benar-benar terjal. Tuh. Alhamdulillah cuaca cerah tuh. Ini masih jam 9, matahari masih enak banget guys. Jadi ini rekomendasi banget ya buat kalian yang masih pemula ya. Entah kenapa tadi akangnya kok kayak bagi yang belum pernah kesini harus sama apa namanya guide gitu atau bareng orang lain yang udah pernah. Itu sebenarnya mungkin meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Betul, nggak apa-apa, bagus, upayanya bagus ya. Dan ini juga ada sekeluarga yang trekking ke Kawaratu. Jadi ada bapak, emak, anak 2, cewek cowok, trekking loh Kawaratu. Buat kalian yang kamu rebahan nih, ayo dong, gerakan badan, mau dengan cara apapun, mau jogging, mau trekking, kayak gue ini yang suka alam, trekking ke gunung-gunung yang pendek dulu aja buat latihan, tuh, worth it. Oke, yuk lanjut. Di jalur trekking Kawaratu pasti kalian akan menemukan kayak gini, suara aliran air terus. Mantap. Alhamdulillah sekarang jam 9.15 sudah sampai pos 1 guys. Pos 1. Jadi jalannya sekitar 30 menit. Dari jam 8.45 sekarang udah 9.15 ya. Nah, di sini ada penandanya menuju pos 2 kurang lebih 30 menit ya. Oke, yuk kita lanjut. Kalau teman-teman ayo datang tidur di situ aja. Oke, sudah sampai pos 2. Sekarang udah jam 9.45 ya. Estimasi waktu dari pos 1 sampai pos 2 30 menit bener. Oke, itu ada penunjuk jalannya. Untuk menuju pos 3 itu butuh waktu 30 menit lagi ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kalian nggak usah takut tersesat. Ini jalurnya bener-bener nggak bikin kalian bingung. Di setiap 10 menit perjalanan itu pasti bakal nemu penanda ya. Dan di sini tuh banyak banget air gitu. Stok air melimpah banget. Seger. Yuk lanjut. Masih ke atas lagi. Alhamdulillah sudah sampai pos 3. Sekarang udah jam berapa ini? 10.13. Agak cepet sih. Tadi istirahat. Tadi nggak istirahat. Ya. Estimasi dari pos 2 sampai pos 3 memang 30 menit. Ya. Ini pos 3 sumber air. Juga ada yang jual es. Ada yang jual es. Oke, ini rame yang istirahat di sini. Oke, emang airnya melimpah banget tuh. Mantap guys. Jam 10.27 sudah sampai di hutan mati. Ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai sini dari pos 3. Air sudah mulai berubah jadi agak sedikit putih karena kecampur air belerang ya. Ini udah kecium nih bau-bau gas belerang dari Kawaratunya ya. Jadi ini hutan mati. Oke, yuk lanjut.
jalur menuju Kawaratu, terdapat monumen In Memoriam Supriyadi sebagai pengingat akan seorang pecinta alam yang pernah berpulang di kawasan ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menghormati alam dan menjaga keselamatan saat mendaki. Terutama saat kita mendaki di Kawaratu ini, pastikan kalian membawa buff atau masker yang tebal karena bau belerang di sini sangat menyengat sekali. Oke, lihatin tuh tanjakannya. Ini benar-benar kayak hutan yang terbakar sih, emang kayaknya bekas kebakar sini. Mungkin dulu pernah kena lahar dari Kawaratu atau gimana, nggak tahu deh. Dead forest guys. Yuk let's go, kita coba trek ini. Yap, finally sampai Kawaratu. Iya. Ramai banget tuh. Sekarang jam berapa ini? Jam 10.49. Dari dari hutan mati ke sini sekitar berapa ya? 15-10 menit lah. Tuh. Oh, lagi tebal banget asapnya. Suasana weekend di Kawaratu. Tuh. Rame ya. Sekarang udah jam 11 lewat 4. Kondisi langit juga mendung, semoga nggak hujan, cuma lewat aja lah mendungnya, nggak hujan ya. Oke, 1437 meter di atas permukaan laut. Santai-santai dulu, ini udah jam berapa nih? 12. Mas ini jam berapa sih? Jam 12. Pas ya? Iya. Udah sedikit gerimis, semoga nggak hujan dah. Masih ada sih yang di sana tuh, rawa. Masih ada juga yang baru sampai tuh, baru makan. Semoga aman, nggak hujan. Oke, sekarang turun nih. Sekarang udah jam 12 lewat 21 ya, 12 lewat 21. Ini di hutan mati ya, untuk estimasi sampai pos 3 nya dari hutan mati. Nanti aku report lagi. Oke, let's go. Jam 12.28 sudah sampai pos 3 dari hutan mati. Masih ramai banget. Masih ada juga yang masih naik. Alhamdulillah sudah sampai pos 2 nih. Sekarang udah jam 12.50 ya, masih rame nih. Alhamdulillah nggak jadi hujan guys. Oke. Sekarang udah jam 1:04 nih, udah nyampe pos 1. Oke. Tadi trek full batu emang pas turunan agak sulit juga nih pakai ini. Emang lembab banget sih, treknya licin. Oke, udah sampai di pos Simaksi. Sekarang udah jam 13.48. Oke, kurang lebih 2 jam sampai sini dari hutan mati. Oke, itu saja perjalanan petualangan gue dari rumah sampai ke Kawaratu, sampai trekking Kawaratunya ke puncak dan balik lagi ke pos Simaksi. Oke, recommended banget. Yo, recommended banget buat kalian yang baru pemula nih. Tapi jangan lupa juga peralatan juga harus lengkap. Sepatu lah, wajib pakai sepatu ya. Dan jangan lupa olahraga sebelum naik ke Kawaratu. Oke, thank you for your participation. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.